Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai basic aplikasi, yaitu yang namanya Cisco Packet Tracer. Jadi ini adalah setelah saya melakukan instalasi, dan ini adalah tampilan aplikasi ketika pertama kali dibuka ya. Jadi di paling atas hampir sama dengan aplikasi lainnya. Di sini ada file, edit, dan lain-lain untuk operasi filenya. Di sini tipsnya adalah yang pertama, kita bisa membiarkan kursor di atasnya, ditunggu sebentar dan nanti akan muncul menunya apa. Gitu ya. Di sini karena recording mungkin ya, jadi nggak tampil ya. Harusnya kalau di atas ini dibiarkan agak lama, sekitar 2-3 detik, nanti akan ada keterangannya. Jadi ini untuk select, ini untuk zoom, untuk search, kemudian ini untuk delete, kemudian ini untuk menambahkan notes, ini untuk menggambar aja kalau yang ini. Sedangkan kalau yang ini untuk zoom in, zoom out, memperbesar dan memperkecil layarnya, tampilannya ini untuk undo dan redo. Kemudian di sini untuk penyimpanan, copy paste dan lain-lain. Nah, yang akan lebih saya ini bahas adalah mengenai menu-menu yang ada di bawah ya, karena kita nanti pastinya di bawah. Intinya di bawah sini adalah panel atau menu untuk menambahkan perangkat dan medianya, koneksinya. Jadi apa saja yang ada di perangkat sini itu akan tampil di sini. Misalkan di sini ada perangkat yang namanya network device ya, berarti yang berhubungan dengan perangkat jaringan. Apa itu? Ada router, ada switches. Ini yang saya bilang tadi ya, menunya tampil kan ya. Kalau di atas kenapa nggak mau tadi? Oh, ada. Nah, ini yang saya bilang, kalau lupa menunya apa tinggal cek di sini aja. Nah, di sini kemudian saya balik ke sini. Di sini ada menu network devices di sini. Nah, di sini bawahnya akan tampil jenis-jenisnya. Jenis networknya apa? Router kah, switch, server, dan lain-lain ya. Perangkat komponen pendukungnya atau cloud internet. Nah, di sini saya coba kasih contoh yang satu ini. Nah, jadi misalkan router, jadi produknya Cisco itu mengeluarkan berbagai jenis router ya. Ada serinya 4331 dan seterusnya di sini. Nah, panjang sekali, lumayan. Kemudian switch juga begitu ya. Nah, kemudian yang di sisi sini adalah menu untuk end user, end devices. Jadi perangkat pengakses atau kliennya. Di sini juga ada PC, laptop, server. Nah, karena ini home, kita juga yang dipabrikan kalau ada IoT dan lain-lain kita bisa tambahkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kayak komponen-komponen gitu ya namanya. Nah, ada ini, nanti bisa dicek sendiri. Nah, kemudian yang hal penting lainnya adalah connection. Connection di sini kalau gambar petir yang ini paling kiri itu berarti automatically ketika kita klik akan langsung, ketika kita menghubungkan dua perangkat akan langsung mendeteksi. Nah, kemudian di sini bisa dibaca kalau ini konsol. Ini kabel konsol, ini kabel straight through, jadi ada banyak jenis kabel ya. Copper straight through berarti ini UTP straight. Copper crossover berarti ini kabel cross. Fiber berarti ini kabel FO. Ini phone berarti kabel telepon, koaksial, dan seterusnya. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah dari sini ke sini nanti ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah di sini ada dua jenis tampilannya. Kalau diklik, nah apa bedanya? Kalau physical itu adalah tampilan fisiknya, perangkatnya seperti apa. Kalau logic itu adalah kita nanti konfigurasinya, cara kerjanya gitu ya. Nanti kita akan praktekkan di sesi akhir. Jadi saya akan bahas sini dulu, physical. Jadi physical itu akan menunjukkan gimana tampilan fisiknya. Jadi di sini bahkan ada, misalkan kita mau menghubungkan dua kota misalkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau di zoom out itu adalah sebuah peta. Nah, kita bisa change backgroundnya di sini. Misalkan kita ingin menghubungkan, kita bukan antar pulau ya, kita misalnya akan menghubungkan kota. Jadi kita sudah masuk kota. Jadi yang tadi kita bisa back ya.
yang tadi ini adalah map suatu misalkan wilayah. Kemudian jika kita masuk klik di dalamnya, ini kita adalah masuk suatu gedung atau area gitu ya, atau kota misalkan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan mapnya sama kayak tadi. Nah, saya contohkan misalkan di sini saya sudah punya misalkan peta suatu gedung. Jadi peta suatu wilayah yang nantinya ada beberapa gedung gitu ya. Jadi ini di suatu kota. Nah, kita lihat di sini gambarnya terlalu kecil, kita bisa custom. Kita set ke 3000. Nah, di sini kita apply coba. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghubungkan dua. Ini saya ambil di Google Maps. Jadi kita bisa tahu berapa jaraknya. Misalkan kita akan menghubungkan suatu gedung dari gedung R ke gedung F misalkan gitu ya. Nah, jadi kita bisa, ini adalah gedungnya, gambar gedungnya. Jadi kita taruh di sini. Nah, kemudian kita bisa klik plus lagi di sini, kita timbang create new building ya, misalkan di sini. Nah, jadi kita udah ada dua lokasinya ya. Kemudian gimana kita bisa merename itu misalkan. Nah, kita bisa di sini. Nah, misalkan namanya gedung R, misalkan gitu ya. Kemudian kita balik lagi, yang tadi kita bisa back. Di sini kita set gedung F. Nah, di sini ya. Nah, kalau di sini kita bisa kayak gini. Nah, jadi ada mapnya. Ya. Kita cek, kita langsung ke gedung R, kemudian masuk ke wiring closetnya. Masuk ke, jadi ada raknya ya di sana ya. Nah, ada ruangan lah, maksudnya closet itu ruangan. Nah, di situ kita akan menambahkan misalkan ini ya, create new rak. Nah, kita mau menambahkan rak baru. Jadi inilah tampilan misalkan di sebuah ruang server itu pasti ada raknya untuk menaruh perangkat gitu ya. Kemudian di ruang itu misalkan kita butuh meja ya. Nah, kita bisa create table gitu ya. Nah, jadi tampilannya kira-kira seperti ini kalau di zoom out. Ini adalah tampilan fisikalnya. Kemudian kita ingin menambahkan sebuah suite misalkan 2960 misalkan, dengan kita ingin menghubungkan ke misalkan satu PC gitu ya. Nah, ini adalah tampilan fisiknya, benar-benar real kayak di dunia nyata gitu ya. Jadi kita juga bisa zoom out lagi. Jadi kalau kita ingin tahu tampilannya, ini tulisannya adalah Catalyst 29. Jadi kalau kalian search 2960 ya, ini kalau nggak salah. Jadi ini barangnya adakah? Aslinya ada. Jadi gitu ya. Jadi silahkan di search di internet spesifikasinya kayak gimana. Jadi kita ketika membeli perangkat itu kita harus tahu spesifikasinya. Nah, berikutnya kita akan menghubungkan ini. Jadi kita akan menghubungkan dari PC ke suite. Kalau dari PC ke suite berarti dia beda jenis, berarti dia pakainya kabel copper. Copper itu UTP. Nah, kita pilih ini, sorry. Kita harusnya gini ya. Ini kita akan menghubungkan misalkan dari port fast ethernet 01. Fast ethernet berarti dia bisa connect sama fast ethernet. Kita coba ya, misalkan nah di sini semuanya fast ethernet, berarti dia kecepatannya 100 Mbps ya kan, fast ethernet semua. Nah, ini yang harus diketahui bahwa biasanya perusahaan itu pasti menjual perangkatnya itu biasanya portnya itu genap kayak gini, kelipatan 16, 24. Nah, ini kan 24. Nah, kemudian ini ada gigabit Ethernet. Nah, ini adalah fast Ethernet. Kita coba ya, gigabit kita mau hubungkan ke sini. Bisa ya. Tapi kecepatannya akan turun gitu ya. Karena kita nggak mau seperti itu. Nah, kita akan menghubungkan dari sini.
seperti apakah tampilan logiknya ini. Kok nggak kelihatan? Nah, harus di zoom out. Nah, kita tata lagi. Ini ya. Kita bisa select ini. Kita bisa pindahkan kayak gini. Biar gampang. Oke. Di sini ada PC 0 dan switch. Kita udah menghubungkan ini secara fisiknya dan kita lihat logiknya gitu ya. Di logiknya kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kita sebenarnya bisa mengganti interface-nya gitu ya. Pakai ini. Jadi tinggal diklik nanti ada penjelasannya. Jadi harus dimatikan dulu posisinya. Kemudian di sini ada LAN card-nya, kita bisa taruh sini. Kemudian kita ambil, misalkan kita mau interface-nya copper. Nah, ini kan CGE, berarti dia copper GE. Nah, tampilannya kayak gini. Beda kalau dia fiber. Nah, kayak apa? Fiber kayak gini. Fiber pas Ethernet, fiber gigabit Ethernet gitu ya. Nah, ini tampilannya gini. Berarti kita harus pakai kabelnya, pakai kabel fiber gitu ya untuk menghubungkannya. Kita akan kembalikan lagi. Kita maunya copper pas Ethernet ya. Nah, kita bisa nyalakan lagi. Jadi posisinya harus posisi mati ya kalau kita mau mengganti modulnya. Demikian pula ini ada wireless juga. 2,4 wireless interface. Jadi kita bisa pasang. Kita nggak mau Ethernet, kita maunya wireless misalkan nanti untuk praktek. Nah, berarti kita tinggal ganti ini saja gitu ya. Nah, setelah dari sini modul kita bisa config. Nah, confignya sederhana, kita bisa ganti nama. Misalkan ini nanti kita akan kasih IP 192.168.10.2 gitu ya. Ini masih penamaan aja ya. Nah, kalau kemudian di sini adalah gateway dan ini untuk IP 4, ini IP 6. Jadi gateway-nya ya, bukan IP address-nya. IP address-nya akan ada di sini. Interface-nya ya. Nih, pastikan ini on. Jadi dia menyala ya, aktif. Nah, kemudian di static address-nya kita taruh sini. Nah, IP-nya 2. Secara otomatis dia kasih IP 0. Kalau subnet-nya berbeda, kita tinggal ganti subnet-nya aja gitu ya. Oke. Sudah di sini. Nah, kemudian berikutnya ini adalah tampilan. Ini karena diumpamakan PC ini adalah Windows ya, memakai sistem operasi Windows, maka tampilannya mirip dengan Windows. Nah, di sini kita biasanya yang paling sering dipakai adalah ini. Kita buka command prompt, ini sama kayak command prompt. Misalkan ini dia mengeping diri sendiri gitu ya. Tadi sudah aktif belum ya? Oh, ini belum ya. Sorry. 92.168.10.2 ini udah aktif. Kenapa nggak nyala? Karena ternyata kabelnya belum. Tadi hilang kan ya, soalnya saya ganti. Nah, kita akan cek lagi. Kita akan otomatis aja, pakai otomatis. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, kita bisa tes lagi di sini. Dia ngeping dirinya sendiri, komputer ini sendiri gitu ya, ceritanya gitu. Saya zoom out biar kelihatan. Nah, di sini ya. Kemudian saya akan coba menghubungkan satu PC lagi. Nah, ini adalah fitur yang keren menurut saya. Kita akan setting lagi. Ini penamaan aja. PC 1 gitu ya, langsung saya tadi 2, ini 3 ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan ini on dan ingat-ingat
ini. Setiap perangkat jaringan pasti punya yang namanya MAC address. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Ingat-ingat ini A1 ya. Belakangnya A1. Nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan fungsinya apa. Kalau di sini EE ya, A1 dan EE. Ini sudah kita kasih IP. Ini kalau mau ganti tadi juga bisa lewat sini 10.3. Oke, kita ping lagi. Kita hubungkan dulu dari sini. Dari sini ke sini ya. Kalau otomatis dia akan memilihkan ketika sudah pasti ini strike ya, misalkan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita tes lagi pakai command prompt. Dia ngeping diri sendiri udah bisa. Jadi yang dilakukan testing untuk di setiap jaringan adalah yang saya lakukan tes diri sendiri dulu, sudah up belum, kemudian kita baru tes sebelahnya gitu ya. Nah, perlu waktu ya. Nah, ini baru, jadi ditunggu sebentar karena simulasinya juga butuh waktu untuk berproses. Nah, oke, berarti dari sini sudah terhubung. Nah, yang saya akan tunjukkan berikutnya adalah simulasi. Nah, simulasi ini kerennya apa? Jadi kita bisa melihat paket yang lewat di sini, ya. Jadi kita coba lihat di sini. Kita mau lihat ICMP. ICMP itu ping tadi. Kita nggak mau yang lain-lain. Kita maunya ICMP dan ARP. ARP ini adalah layer 2. Kita mau tahu prosesnya. Nah, nanti kita tinggal klik simulasi ini ya. Misalkan kita tadi ping kan ya. Ping ke sini. Kemudian kita jalankan. Nah, ini adalah proses yang terjadi ketika ping berlangsung ya. Jadi pertama PC1 dia akan terkoneksi dengan switch, terkoneksi ya, bukan cari IP ya. Terkoneksi dulu, dia akan mencocokkan nanti. Nah, kalau sudah klik ini, nah berarti dia oke paketnya. Nah, kita bisa lihat ini out layer. Nah, ini kita bisa klik tiap bagian ini. Fast Ethernet send out frame ya. Jadi namanya datanya frame. Kemudian berikutnya nih, layer 2 apa yang terjadi? Nah, komunikasinya antar MAC address kita lihat. Tadi kan perangkat MAC address-nya belakang layer 2 itu EE ya. Dia akan menghubungi mencari A1. Nah, gitu prosesnya. Tapi dibantu di layer 3-nya dengan IP ini komunikasinya ya. Nah, jadi destination-nya mana? Dia kan layer 3. Ada yang namanya IP header karena dia membawa IP. IP header-nya 192 ini source-nya, berarti sumbernya, pengirimnya siapa. Kemudian di sini 10.3 itu adalah destination-nya, tujuannya. Nah, yang dikirim apa? ICMP message tipenya 8. Tipe 8 itu artinya request. Request itu dia melakukan ping. Nah, ketika nanti sampai di sini, ada nggak, kita cek di sini. Nah, sini ya. Nah, ada di sini kita bisa lihat secara keseluruhan. Nah, kalau ini kirim tadi send out, kirim, nah dia terima. Itu yang di sini. Nah, dia menerima frame. Kemudian berikutnya layer 2 dia ngapain? Dia mencocokkan ini MAC address-nya udah cocok belum. Nah, ini dibantu dengan switch karena melalui switch.
Nah, ini kan ada proses switchnya. Dia akan mencari membroadcast, mencari siapa nih PC yang punya. Soalnya di sini kan udah ada. Aku mengirimkan ini, dia akan tanya ke switchnya di sini. Siapa nih di tablemu, ada nggak yang punya IP, terutama IP ini. Nah, karena kan belum tahu, belum ada MAC address ini, IP-nya ini gitu ya, di switch-nya ya, belum ada tabelnya. Nah, dia akan mencari dulu, mencari yang mana nih MAC address-nya punya siapa. Nah, pengumuman itu yang namanya broadcast address. Kalau misalkan di sini ada banyak PC, dia akan mengumumkan. Nah, setelah itu dia akan kirim. Saya keliru ya. Dia kan dari EE menuju A1. Nah, dia cari ini. Kemudian dia kan IP-nya 10.2, dia mau kirim ke 10.3. Nah, ICMP message-nya tipenya 8, itu berarti request. Ketika kita ngetik ping 192.168.10.3, itu yang namanya ICMP message tipe 8. Kemudian ketika hasilnya replay, itu echo replay, nah ini namanya echo replay ya. Kalau ini namanya echo request. Nah, echo replay, nah si ininya mengirimkan jawaban ke sini. Jadi itulah komunikasi yang terjadi di layer 1 sampai 3, karena nggak ada aplikasi. Ping itu berjalan di layer 3 gitu ya. Jadi nanti kalau ada DNS, DHCP itu ada di layer 7, nanti akan terlihat. Oke. Sekian untuk basic pengenalan dari packet tracer. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.